Namaku Alia, usiaku 28 tahun. Aku wanita biasa saja, lulusan S1 jurusan pendidikan, dan saat ini bekerja sebagai guru TK di sekolah swasta kecil di Yogyakarta. 3 tahun lalu aku menikah dengan Randy, pria yang aku kenal sejak kuliah. Randy sosok yang tenang, lembut, dan dari awal pernikahan kami, dia selalu membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kami tinggal di rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup untuk kami berdua. Pagi hari Randy berangkat kerja sebagai marketing supervisor di sebuah perusahaan alat elektronik. Sementara aku mengajar anak-anak dengan penuh semangat. Kami sering makan malam bersama, saling bercerita tentang hari-hari kami, dan tidak pernah lupa saling peluk sebelum tidur. Aku merasa hidupku sempurna. Semua orang bilang, kami pasangan yang serasi. Bahkan ibu mertuaku sering menyebut kami, role model rumah tangga muda. Namun, tak ada yang tahu, bahwa di balik senyuman dan foto-foto manis kami di Instagram, hidupku perlahan akan berubah menjadi kisah yang tak pernah aku bayangkan. Dan semua itu, berawal dari satu kabar duka. 3 bulan lalu, aku mendapat kabar bahwa ayahku, satu-satunya pria yang begitu aku hormati, meninggal dunia karena serangan jantung mendadak di rumahnya di Salatiga. Ibu, tentu saja, sangat terpukul. Mereka sudah menikah lebih dari 30 tahun. Ibu kehilangan sandaran hidupnya. Sebagai anak satu-satunya, aku tidak punya pilihan selain mengajak ibu tinggal bersamaku dan Randy di Yogyakarta. Randy, dengan wajah lembutnya, langsung menyambut keputusan itu. Kasihan Bu Rini kalau sendirian. Rumah ini rumah kita berdua, Lee. Kalau kamu setuju, aku juga setuju, katanya sambil mengusap punggungku. Hatiku luluh. Aku bersyukur punya suami pengertian seperti dia. Ibu akhirnya datang seminggu kemudian. Saat pertama kali dia melangkah ke rumah kami, ada perasaan hangat yang aku rasakan. Rumah terasa lebih ramai, dan aku bisa berbagi obrolan sore dengan ibu setelah lama hanya bertemu lewat telepon. Meski usianya sudah 52 tahun, ibu masih terlihat cantik, terawat, dan selalu menjaga penampilan. Bahkan, beberapa tetangga baru mengira dia kakakku. Hari-hari awal semuanya berjalan lancar. Randy tetap bersikap baik, bahkan mulai sering membantu ibu belanja atau memperbaiki perabot rumah. Aku mengira itu wajar, mereka hanya bersikap saling menghargai. Tapi aku tidak tahu, kebaikan yang berlebihan kadang menyimpan sesuatu di baliknya. Setelah 1 bulan ibu tinggal di rumah, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tapi anehnya, aku menyangkalnya dalam hati. Karena aku terlalu ingin percaya bahwa hidupku tetap baik-baik saja. Randy mulai pulang lebih larut, dengan alasan pekerjaan menumpuk. Tapi anehnya, meski katanya lelah, dia tetap sempat mampir membawakan minuman kesukaan ibu dari kedai favoritnya. Sering juga aku mendapati mereka sedang duduk di ruang tengah sambil ngobrol, terlalu lama. Bahkan kadang lebih lama dari waktu dia berbincang denganku. Aku berusaha menenangkan diri. Mereka cuma saling menghargai, pikirku. Lagi pula ibu sendiri kadang menyebut Randy sebagai anak idaman semua ibu. Aku pun merasa terlalu kejam jika mencurigai sesuatu yang belum tentu nyata. Namun, perasaanku tak bisa dibohongi. Setiap kali melihat mereka duduk bersama sambil tertawa, hatiku terasa asing. Seperti orang ketiga di rumah sendiri. Puncaknya adalah ketika suatu sore aku pulang dari sekolah lebih awal karena rapat dibatalkan. Aku membuka pintu pelan, berharap mengejutkan mereka. Tapi justru aku yang terkejut. Di ruang tamu, Randy dan ibuku sedang duduk sangat dekat. Bukan mesra, tapi terlalu akrab. Dan saat mereka sadar aku datang, mereka berdua langsung berdiri. Seperti orang yang baru saja tertangkap basah. Ini, kami cuma ngobrol biasa kok, Lee, kata ibu sambil buru-buru merapikan kerudungnya. Randy ikut menimpali cepat, kita lagi ngomongin kamu kok. Gak ada yang aneh. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hatiku, mulai muncul retakan kecil. Malam itu aku tidur dengan hati gelisah. Untuk pertama kalinya, aku menangis dalam diam.
Malam itu aku tidur dengan hati gelisah. Untuk pertama kalinya, aku menangis dalam diam. Dan esoknya, seolah semesta tahu bahwa hatiku belum siap, aku mendapati Randy bangun lebih pagi dari biasanya. Dia sudah rapi, bahkan sarapan sudah tidak ada di meja. "Aku sarapan di kantor aja, sayang," katanya cepat, tanpa menatap mataku. Hanya pamit singkat, lalu ia pergi. Aku diam di ambang pintu, memperhatikan motornya menjauh dari rumah. Ada sesuatu yang terasa jauh lebih dingin daripada angin pagi itu. Hari demi hari, Randy seperti orang lain. Dia tak lagi bercerita panjang seperti dulu. Pulang larut sudah menjadi rutinitas. Bahkan hal kecil seperti memelukku saat aku mengeluh lelah, tak lagi ia lakukan. Saat kutanya, jawabannya hanya singkat, "Maaf ya, lagi banyak pikiran." Tapi yang paling membuatku ingin menjerit adalah saat aku mendengar Randy tertawa pelan bersama ibu di dapur, di saat aku duduk sendirian di kamar, menunggu perhatiannya. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase. Tapi terlalu banyak tanda yang menampar logikaku. Pernah suatu malam aku memaksa diri berbicara jujur pada ibu. "Bu, Randy berubah." Ibu sadar gak? Ibu terdiam. Lalu hanya tersenyum tipis. "Laki-laki itu memang kadang aneh. Nak, kamu sabar ya. Jangan berpikir yang tidak-tidak." Tapi dari cara ibu mengelus pundakku, ada getar yang tidak biasa. Ada tatapan yang tak sehangat biasanya. Dan yang paling aneh, sejak kapan ibu jadi sering membela Randy ketimbang anaknya sendiri? Hari Minggu pagi. Cuaca cerah, burung berkicau di depan jendela. Tapi pagi itu bukan tentang kebahagiaan. Randy memintaku duduk di ruang tamu. Ia duduk di seberang, wajahnya tegang. Ibu berdiri tak jauh di belakangnya. "Alia, ada hal penting yang ingin aku bicarakan." Jantungku berdebar. Aku rasa kita harus pisah. "Dek, aku kira aku salah dengar." Tapi tidak. Itu bukan mimpi buruk. Itu nyata. "Apa maksud kamu, Ren?" tanyaku pelan, suaraku bergetar. Aku gak bisa pura-pura lagi. Aku sudah gak ngerasa seperti dulu. "Aku ingin kita pisah baik-baik," katanya, menunduk. Aku gemetar. Air mataku tak bisa ditahan. Tapi aku masih mencoba logis. "Apa kamu selingkuh, Ren?" Dia diam. Dan kemudian, kalimat yang meluncur dari bibirnya membuatku ingin pingsan di tempat. "Aku ingin menikah lagi dengan ibumu." Aku nyaris tak bisa bernapas. Aku menoleh pelan ke arah ibu. Wajahnya pucat. Tapi ia tidak menyangkal. Tidak juga menolak. "Apa ini lelucon? Apa ini prank?" teriakku, mataku basah. Tapi tak ada kamera tersembunyi. Tak ada tepuk tangan dari siapapun. Ini bukan sandiwara. Ini kenyataan. Suamiku ingin menikahi ibuku sendiri. Setelah hari itu, aku mengunci diri di kamar. Menangis seperti anak kecil. Dunia yang kukira sempurna, runtuh dalam satu hari. Bukan hanya rumah tanggaku yang hancur, tapi juga kepercayaanku terhadap ibu yang melahirkanku. Ibu mencoba bicara padaku keesokan harinya. "Alia, ibu minta maaf. Ini semua di luar rencana." Tapi aku hanya memandangnya dengan mata bengkak. Kalau memang tidak direncanakan, kenapa sampai sejauh ini? Ia tak bisa menjawab. Aku tahu, mungkin tak ada niat sejak awal. Tapi bagaimana bisa ibu, yang dulu selalu bilang aku harus menjaga pernikahanku, justru ikut menghancurkannya? 3 hari kemudian, aku mengepak baju. Mengambil sedikit barang. Kupilih meninggalkan rumah itu. Rumah yang kini terasa asing. Rumah yang pernah jadi tempat berlindung, kini berubah menjadi tempat yang paling menusuk batin. Sebelum keluar, aku berdiri sejenak di depan pintu. Randy menatapku dari dalam. Tidak ada pelukan, tidak ada permintaan maaf. Hanya tatapan, entah apa artinya. "Ikutkan aku," katanya tiba-tiba. Aku berhenti sejenak. "Ikut kemana?" "Ke pengadilan. Biar kita urus semuanya cepat."
Dan saat itulah aku tahu, dia sudah benar-benar memutuskan. Aku mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Dan meski tubuhku berjalan keluar dari rumah itu, hatiku masih tertinggal di sana. Dan meski tubuhku berjalan keluar dari rumah itu, hatiku masih tertinggal di sana. Hari-hari setelah itu adalah hari-hari paling sunyi dalam hidupku. Aku tinggal di kamar kos kecil di pinggiran kota. Tanpa perabot mewah. Tanpa suara tawa. Tanpa Randy. Tanpa ibu. Hanya ada aku, dan sesekali tangis yang tak sempat kubendung. Setiap malam, aku menatap langit-langit. Bertanya dalam hati, apa aku pantas disakiti seperti ini? Setiap pagi, aku memandang wajah sendiri di cermin. Pucat, kurus, mata sembab. Tapi kemudian aku menghela napas dan berkata pada diri sendiri, Alia, kamu harus bangkit. Hidupmu belum selesai. Mereka mungkin telah merampas bahagiamu, tapi bukan masa depanmu. Dan hari itu, aku mulai mengirim lamaran kerja lagi. Aku menghapus semua foto masa lalu dari ponselku. Aku menulis di buku kecil, mulai sekarang, aku hidup untuk diriku sendiri. Aku bahkan mulai olahraga kecil-kecilan di taman dekat kosan. Setiap tetes keringatku seperti meneteskan luka-luka masa lalu. Aku tahu, ini mungkin butuh waktu lama. Tapi aku bersumpah, aku akan sembuh. Aku akan lebih kuat. Aku akan berdiri sendiri. Dan tanpa kusadari, aku sedang memulai perjalanan paling penting dalam hidupku. Perjalanan untuk menemukan kembali diriku yang hilang. Beberapa minggu setelah kepindahanku, sebuah email masuk ke ponsel. Dari perusahaan media digital tempat dulu aku pernah magang. Aku hampir tak percaya. Halo, Alia. Kami melihat lamaranmu. Kami sedang butuh admin konten untuk divisi cerita inspiratif. Bisakah kamu hadir untuk wawancara minggu ini? Mataku membelalak. Tanganku gemetar. Aku menangis pelan. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Hari wawancara tiba. Dengan setelan sederhana dan sepatu lama, aku datang dengan penuh tekad. Di ruang itu, aku tidak lagi Alia yang rapuh. Aku berbicara tentang pengalamanku, tentang ketekunanku, tentang semangatku untuk menulis kisah orang lain. Beberapa hari kemudian, email balasan masuk. Selamat datang di tim kami. Aku melompat kegirangan di kamar kos. Akhirnya, hidup memberi aku secercah cahaya. Mungkin ini awalnya. Di kantor, aku mulai berkutat dengan kisah-kisah orang lain. Kisah cinta, perjuangan, luka, dan pengampunan. Tapi diam-diam, setiap kisah yang kutulis juga menyembuhkan luka dalam diriku. Yang tak kusangka, rekan kerja di divisi itu adalah sosok yang sangat menginspirasi. Namanya Aldi. Laki-laki sederhana yang tidak banyak bicara, tapi penuh empati. Saat pertama kali kami bicara, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kamu punya aura orang yang pernah terluka, tapi tetap ingin hidup baik." Aku suka itu. Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hatiku, aku berdoa. Semoga Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah dari semua luka ini. Saat semuanya mulai terasa membaik, luka lama itu datang mengetuk pintu tanpa permisi. Suatu sore saat aku pulang dari kantor, aku mendapat telepon tak terduga. Nomor tidak dikenal. "Halo, ini Alia." "Iya." "Siapa ini?" "Aku, Randy." Dek. Dunia seolah berhenti sejenak. Aku diam. Napasku tercekat. Suara yang dulu sangat kukenal itu kini terasa asing. Suara laki-laki yang dulu kupanggil suami, sekarang hanya masa lalu yang menyakitkan. "Aku cuma mau tahu kabarmu. Kamu baik-baik aja?" Aku ingin tertawa, tapi tangisku lebih dulu jatuh. "Kenapa kamu hubungi aku, Ren? Belum cukup kamu hancurkan hidupku." Aku menyesal, Alia. Aku pikir, semua akan jadi baik setelah kamu pergi. Tapi ternyata enggak. Aku kehilangan segalanya." "Apa maksudmu?" "Ibumu pergi, Alia. Dia tinggalkan aku begitu saja.
Kami tidak jadi menikah. Dia bilang, semua ini salah. Dan sekarang, aku sendiri. Aku terdiam. Tak tahu harus senang atau marah. Yang pasti, hatiku perih lagi. Maaf, Ren, tapi aku tidak lagi tinggal di masa lalu. Kamu yang mengusirku. Sekarang aku memilih untuk hidup. Telepon terputus. Tapi pikiranku kacau. Luka lama yang kukira sudah sembuh, ternyata belum sepenuhnya hilang. Tapi malam itu, aku keluar kamar. Menatap langit, lalu tersenyum. Aku boleh menangis hari ini. Tapi besok, aku tetap harus melangkah. Beberapa bulan berlalu. Aku makin betah di kantor. Kisah-kisah yang kutulis kini banyak dibaca orang. Komentarnya pun sering membuatku terharu. Kak Alia, tulisannya menyentuh banget. Aku juga pernah diselingkuhi suami. Kisah kakak bikin aku sadar bahwa luka bukan akhir dari hidup. Kak Alia, boleh gak aku ceritain kisahku juga? Aku ingin sembuh. Saat itu aku sadar, luka yang dulu nyaris menghancurkanku, kini justru jadi kekuatanku untuk membantu orang lain. Satu hari, Aldi mengajakku makan siang. Aku lihat kamu makin bersinar. Alia, apa kamu tahu? Kisahmu sendiri bisa jadi buku yang luar biasa. Aku tertawa kecil. Ah, masa sih? Serius. Aku tahu, kamu pasti pernah jatuh. Tapi caramu bangkit, itu menginspirasi. Mataku berkaca. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai sebagai perempuan, bukan hanya istri atau anak. Dan di detik itu, aku tahu, aku tidak sendirian. Dunia ini masih punya tempat untuk orang-orang seperti aku. Yang pernah dikhianati, tapi memilih untuk tidak membalas. Yang pernah ditinggalkan, tapi tidak membenci. Yang pernah jatuh, tapi memilih bangkit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mencintai seseorang, bukan karena aku butuh dia, tapi karena aku sudah cukup mencintai diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mencintai seseorang, bukan karena aku butuh dia, tapi karena aku sudah cukup mencintai diriku sendiri. Tapi ternyata, hidup belum selesai mengujiku. Beberapa hari setelah makan siang bersama Aldi, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Bu Alia, ini dari Rumah Sakit Citra Kasih. Mohon segera ke sini. Ada pasien atas nama Bu Yuli yang baru masuk UGD. Aku terdiam. Yuli? Itu nama ibuku. Tanpa pikir panjang, aku naik ojek menuju rumah sakit. Selama di perjalanan, pikiranku kacau. Meski rasa kecewa padanya masih menggumpal, tapi dia tetap ibuku. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat seorang wanita berbaring lemah. Matanya tertutup. Selang infus menempel di lengannya. Ya Tuhan, itu benar ibuku. Dia kena serangan jantung ringan, Bu, kata perawat. Untung cepat dibawa ke sini. Aku menatapnya. Wajah yang dulu hangat, lalu berubah asing karena pengkhianatan. Tapi kini, tampak rapuh. Seperti meminta maaf tanpa kata. Dan entah mengapa, air mataku jatuh. Di tengah semua luka, aku masih peduli. Saat ibuku siuman, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tak ada suara. Hanya air mata yang berbicara lebih dulu. Alia, maafkan ibu, katanya lemah. Aku menggigit bibir. Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu adalah yang paling kutunggu sekaligus paling sulit kudengar. Ibu bodoh, terlalu mudah percaya janji manis Randy. Ibu kira, ibu masih bisa bahagia di usia ini. Tapi ternyata, ibu cuma menghancurkan anak sendiri. Aku tak bisa berkata-kata. Luka itu seolah kembali terbuka. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan amarah. Bukan benci. Tapi, iba. Ibu gak minta Alia balas baik. Ibu cuma ingin bilang, kalau ibu menyesal. Dan kalau waktu bisa diputar, ibu lebih pilih miskin tapi ada kamu, daripada kaya tapi kehilangan anak kandung sendiri. Aku duduk di sisi ranjang. Kupegang tangannya yang dingin. Ibu, aku,
belum sepenuhnya sembuh. Tapi kalau ibu sungguh menyesal, aku mau mulai belajar memaafkan. Ia menangis. Aku pun ikut menangis. Tak ada pelukan. Tapi mungkin, inilah awal dari jembatan yang sempat runtuh. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku terus menjenguk ibu. Perlahan, hubungan kami mulai membaik. Tidak seperti dulu, tapi cukup untuk membuat hati sedikit lebih ringan. Namun, cobaan lain datang dari arah yang tak kuduga. Sore itu, Aldi mengajakku bicara. Di taman kecil dekat kantor, ia duduk di bangku sambil menatap langit yang mulai jingga. "Alia, aku harus jujur sama kamu." Aku menatapnya, cemas. Aku baru dapat tawaran kerja dari Ngo di luar negeri. Di Belanda. Mereka butuh penulis dan fasilitator cerita trauma healing. Tapi aku cuma mau pergi kalau kamu ikut. Jantungku berdegup. Belanda? Itu jauh sekali. Aku tahu kamu punya kehidupan di sini. Pekerjaan, ibumu yang sedang sakit, tapi aku juga tahu, kamu punya bakat luar biasa. Kamu bisa bantu lebih banyak orang di sana. Ini bisa jadi awal baru, Alia, untuk kita berdua. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti. Pergi dan memulai hidup baru? Atau tetap di sini demi ibuku yang baru saja menyesal? Aku dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupku. Malam itu aku tak bisa tidur. Di satu sisi, ada Aldi, laki-laki baik yang membuka lembar baru dalam hidupku. Di sisi lain, ada ibu, wanita yang telah melukaiku tapi kini sedang menebus kesalahannya. Aku pergi ke rumah sakit sendirian, menatap ibu yang sedang tertidur di ranjang. Aku duduk, lalu berkata pelan, "Bu, aku dapat tawaran ke luar negeri. Mungkin bisa bikin hidupku lebih baik. Tapi aku gak mau pergi kalau ninggalin ibu lagi." Ibu membuka mata perlahan. "Alia, kamu berhak bahagia. Ibu sudah terlalu banyak ambil dari hidup kamu. Sekarang saatnya kamu ambil kembali apa yang pantas." Aku menangis. Ibu memegang tanganku. "Pergilah. Kalau kamu bahagia, ibu juga ikut bahagia. Ibu akan berusaha sembuh. Ibu janji." Hari itu, aku tahu, aku harus memilih. Bukan karena ingin lari dari masa lalu, tapi karena ingin menjemput masa depan. Keesokan harinya, aku memeluk ibu di depan bandara. Aldi menggenggam tanganku erat. Dan sebelum pesawat lepas landas, aku menatap jendela sambil berbisik dalam hati. Untuk semua luka yang pernah aku terima, hari ini aku memilih untuk sembuh. Untuk memulai. Untuk hidup. Untuk semua luka yang pernah aku terima, hari ini aku memilih untuk sembuh. Untuk memulai. Untuk hidup. Itulah kalimat terakhir yang aku ucapkan dalam hati sebelum pesawat meninggalkan tanah kelahiranku. Dengan koper kecil, satu tiket, dan hati yang mencoba percaya lagi, aku terbang bersama Aldi menuju negeri asing yang tak pernah terlintas sebelumnya dalam hidupku, Belanda. Perjalanan panjang itu seperti mimpi. Di sampingku, Aldi tertidur dengan kepala miring ke jendela. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Hatiku masih dipenuhi oleh kenangan. Tentang rumah, tentang ibu, dan tentang luka yang perlahan sedang berusaha aku jahit kembali. Sesampainya di Amsterdam, udara dingin menyambut kami. Kota itu begitu berbeda dari Jakarta. Bersih, teratur, dan sepi. Tapi justru disinilah aku merasa punya ruang untuk bernapas lebih lapang. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil 2 kamar, dekat kanal. Aldi mulai bekerja di Ngo yang membantu perempuan penyintas kekerasan dan trauma. Sementara aku ditawari jadi mentor dalam kelas menulis penyembuhan untuk imigran dan wanita yang pernah mengalami luka emosional. "Aku percaya kamu bisa bantu banyak orang, Alia," kata Aldi suatu malam, sembari membuat teh hangat di dapur mungil kami. Aku tersenyum. Kalau aku bisa sembuh, aku yakin orang lain juga bisa. Setiap kali aku berdiri di depan kelas, melihat para wanita dari berbagai bangsa dengan mata penuh kisah, aku selalu teringat satu hal. Dulu aku pun pernah duduk di tempat mereka. Aku membimbing mereka menulis.
Bukan tulisan sempurna, tapi tulisan jujur dari hati. Tentang rasa kecewa, tentang dikhianati, tentang kehilangan. Dan pelan-pelan, kami semua belajar bahwa menulis bisa menyembuhkan. Satu malam setelah kelas, seorang perempuan Maroko bernama Amina menghampiriku. Ia memelukku sambil menangis. "Alia, aku bisa tidur lagi sekarang. Karena tulisan pertamaku kamu bilang, berani." Aku tertegun. Bukan karena pujian, tapi karena aku menyadari, luka yang dulu kututupi kini justru menjadi jembatan untuk menolong orang lain. Namun, meski hidup mulai terasa baik, satu sudut hatiku tetap merindukan ibu. Setiap malam, aku mengecek WhatsApp. Kadang ada pesan singkat darinya. "Nak, ibu sehat? Jangan khawatir. Kamu bahagia, kan?" Atau, "Ibu lihat kamu di video yang diunggah yayasan. Kamu cantik, kamu kuat. Ibu bangga." Dan hanya dari pesan-pesan itulah, aku tahu, ibu masih ada, dan dia menepati janjinya untuk sembuh, bersamaan dengan aku. 1 tahun berlalu sejak aku meninggalkan Indonesia. Di hari ulang tahunku yang ke-31, Aldi membuat kejutan kecil. Sebuah makan malam sederhana di balkon apartemen kami. Lilin kecil, sepotong kue, dan surat tulisan tangan. Saat kubuka surat itu, aku tak bisa menahan air mata. "Terima kasih karena kamu bertahan, bahkan saat semua orang menyuruhmu menyerah. Hari ini aku jatuh cinta lagi, pada wanita yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Aldi." Aku menatap wajah Aldi dan bertanya pelan, "Apa kamu masih yakin padaku?" Dia tersenyum. "Setiap hari." Dan malam itu, tanpa pesta, tanpa gaun indah, tanpa keramaian, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk pulang. Bukan karena rindu yang tak tertahan, tapi karena aku ingin berdamai dengan tanah tempat semuanya dimulai. Ketika aku tiba di rumah ibu, dia membukakan pintu dengan mata berkaca-kaca. Ia kini lebih kurus, tapi wajahnya lebih tenang. "Alia, kamu kelihatan bahagia." Aku mengangguk, memeluknya erat. "Ibu, aku belum sempurna, tapi aku gak lagi benci sama masa lalu." Ibu menangis dalam pelukanku. Kami berdiri lama di ambang pintu, dua wanita yang saling melukai, lalu saling mengampuni, tanpa perlu kata berlebihan. Dan saat itulah aku tahu, aku akhirnya pulih. Bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku memilih untuk tidak terus hidup di dalamnya. Tepat di pelukan ibu, aku tahu, luka yang dulu membuatku nyaris mati perlahan telah menjadi bagian dari hidup yang bisa kuterima. Kami duduk berdua di ruang tamu. Ibu menyeduh teh jahe kesukaanku, seperti dulu waktu aku masih remaja. Tangannya sedikit bergetar, tapi senyum di wajahnya menenangkan. "Alia, selama setahun ini, ibu banyak merenung. Ibu bahkan ikut konseling kejiwaan. Semua yang terjadi antara kita. Ibu sadar, ibu pun terluka. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti kamu." Aku terdiam. Tak ada air mata, hanya rasa hangat yang mengalir. "Terima kasih karena masih mau pulang," lanjut ibu lirih. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. "Aku gak pulang karena aku sudah lupa, Bu, tapi karena aku pengen damai." Malam itu, kami ngobrol berjam-jam. Tentang masa lalu, tentang harapan baru, dan tentang bagaimana dua perempuan yang saling menyayangi bisa kembali menyatu meski pernah dihancurkan oleh orang yang sama. Ibu pun akhirnya bercerita soal perpisahannya dengan Raka. Dia pergi, tanpa pamit. Setelah aku tahu dia pakai uangmu dan jual aset rumah, aku sadar, aku ini cuma batu loncatan baginya. Aku mengangguk. Dia bukan hanya meninggalkan kita, Bu. Dia membuang masa depan yang semestinya bisa kita bangun bersama. Tapi syukurlah, sekarang kita bebas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami bisa tertawa bersama, meski masih ada sedikit sisa rasa perih. Beberapa minggu setelah kepulangan itu, aku mulai diundang menjadi pembicara di beberapa acara kampus.
Banyak mahasiswa tertarik mendengar perjalananku, tentang penyembuhan, tentang keberanian meninggalkan, dan tentang cinta tanpa syarat yang kupelajari dari luka. Satu hari, aku membacakan tulisanku di sebuah talk show televisi lokal. Dulu aku berpikir kehilangan adalah akhir dari segalanya. Tapi kini aku tahu, kehilangan adalah pintu menuju versi terbaik dari diriku yang sebenarnya. Seketika aku melihat audiens meneteskan air mata. Aku pun ikut terharu. Aku tahu, ini bukan tentang kepopuleran, tapi tentang menyentuh hati yang pernah remuk, agar mereka tahu, tidak sendirian. Aldi yang duduk di bangku penonton tersenyum bangga. Setelah acara, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Aku gak salah jatuh cinta sama perempuan sekuat kamu." Aku tertawa pelan. Kalau dulu aku gak hancur, mungkin aku gak bakal sampai sejauh ini. Hari-hari berikutnya semakin sibuk. Aku menulis buku pertamaku, memuar perjalanan dari rumah tangga penuh sandiwara, ke negeri asing, hingga kembali dengan hati yang baru. Judulnya, Pulang Tanpa Luka. Dan saat buku itu rilis, aku tahu, ini bukan lagi kisah tentang penderitaan, tapi tentang harapan yang tak pernah mati meski dipendam terlalu lama. Di hari pernikahanku dengan Aldi, suasana begitu sederhana. Tak mewah, tapi penuh cinta. Gaun putih sederhana, taman kecil di belakang rumah ibu yang kini penuh bunga. Ibu yang duduk di deretan terdepan tampak bahagia, matanya berkaca-kaca. Sebelum prosesi dimulai, aku menghampirinya. Kami saling berpelukan erat. "Bu, aku gak akan ada di sini kalau dulu ibu gak izinkan aku pergi. Terima kasih sudah mengizinkan aku sembuh." Ibu mengangguk. "Dan terima kasih karena mau kembali. Ibu bukan ibu yang sempurna, tapi ibu belajar dari kamu. Tentang memaafkan, tentang bangkit." Pernikahan itu menjadi momen sakral bukan hanya untukku dan Aldi, tapi juga untuk ibu. Di hari itu, kami bertiga, aku, Aldi, dan ibu, akhirnya benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. 1 minggu setelah menikah, aku menerima surat dari seseorang yang tak kusangka, Raka. Isinya pendek, tak memohon, tak membela diri. "Alia, aku bukan pria yang pantas mendapat maafmu. Tapi jika suatu hari kamu sudah tenang, ketahuilah aku menyesal telah menghancurkan hidupmu. Semoga kamu bahagia, sungguh." Aku membaca surat itu berulang kali. Tapi tak ada dendam yang tersisa. Hanya rasa lega. Akhirnya aku tahu, mengampuni bukan berarti melupakan, tapi melepaskan kendali masa lalu atas hidup kita. Dan kini, aku tidak lagi dikuasai kenangan buruk. Aku tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan. Aku adalah Alia, wanita yang pernah dihancurkan, tapi memilih membangun ulang dirinya sendiri.